baik. Nah, gimana kabarnya orang tua semua? Papa, mama, kungkung, sehat-sehat kan? Semua dalam keadaan baik, sehat. Harapannya begitu ya, Los? Iya dong, kita harus terus berharap karena Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh, saat teduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau sekolah minggu. Tuhan, tolong pimpin kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 150 ayat 1. Kita bacakan bersama-sama ya, Lose. Oke, Lose. 1, 2, 3. Mazmur 150 ayat 1. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Hari Minggu, hari yang mulia. Lose Lydia. Ya. Lose masih ingat buah buaro nggak? Ingat dong. Salah satunya yaitu kasih. Kasih. Kenapa kasih? Kasih itu harus sabar. Sabar. Tidak boleh marah-marah. Iya betul. Nah, ada satu pujian
yang mengatakan bahwa K-A-S-I-H. Kasih. Kasih K-A-S-I-H. 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 Kasih itu apa loh? Sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita nyanyikan pujian sekali lagi ya. K-A-S-I-H. 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 Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Lo sukacita nggak? Lo sukacita dong. Adalah sukacita. Mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Adalah sukacita di hatiku, adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Si Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya, adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian Betapa Baiknya Engkau, Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana untuk Tuhan.
Tuhan Yesus, saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Terima kasih juga untuk berkat-Mu kepada orang tua kami yang bekerja. Berkati juga persembahan kami supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau mengajak adik-adik sekalian menyanyikan sebuah lagu firman Tuhan, Ku Dengar. ngapain, Rek? Lagi membaca Alkitab. Wih, keren. Mama ada cerita loh hari ini dari Alkitab juga. Boleh? Boleh. Oke. Oh, pas banget nih. Koko buka Matius. Nanti cerita Mama juga dari Matius loh. Oke, adik-adik juga mau denger ya cerita hari ini. Kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas waktu yang indah yang sudah Engkau berikan bagi kami. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman itu boleh bertumbuh, boleh berakar di dalam hati kami dan juga berbuah lebat ya Tuhan. Tuhan tolong Lause yang akan membawakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang perumpamaan seorang penabur yang diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Gambar-gambar ini Lause dapatkan dari komik alkitabanak.com loh. Ayo kita mulai ceritanya.
Suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Kira-kira apa saja jenis tanahnya ya? Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di tanah di pinggir jalan. Wah, apa yang terjadi sih kalau benih jatuh di pinggir jalan? Benar saja. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu sampai semua habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Wah, kira-kira apa yang akan terjadi pada benih ini ya? Karena tanahnya kan kayaknya cukup baik. Tapi ternyata semakin besar semak duri itu dan semakin menghimpit benih yang tumbuh itu, sampai akhirnya benih yang sudah tumbuh mati dan tidak sempat berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik. Lalu benih itu tumbuh dan berbuah. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Wah, banyak sekali ya adik-adik berbuahnya. Nah adik-adik, kira-kira apa ya maksud perumpamaan tadi itu? Ini nih maksudnya. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan. Dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja, tetapi tidak memperhatikan firman itu. Lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya apa ya adik-adik ya? Firman yang mungkin kita dengar, tapi firman itu tidak masuk ke dalam hati kita. Karena mungkin ketika mendengar firman kita main handphone ataupun kita sambil bermain Lego. Ya, kita tidak memperhatikan firman itu. Benih yang jatuh di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja, tapi tidak mempelajari firman itu. Lalu datang masalah, kemudian firman itu pun menjauh dari hati anak-anak itu. Contohnya ketika kita mulai sibuk, lalu kita mulai malas membaca Alkitab, sehingga firman itu mudah sekali tercabut, mudah sekali kita lupakan dari hati kita. Benih yang jatuh di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja, tapi tidak mempercayai firman itu. Sehingga begitu datang kekhawatiran, firman itu pun hilang dan terlupakan. Contohnya apa ya? Misalkan ketika kita takut akan hari esok, kita begitu pusing memikirkan hari esok tanpa kita melihat janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Benih yang ada di tanah yang baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga firman itu pun boleh berbuah di dalam kehidupan adik-adik. Contohnya, ya anak ini nih, dia rajin membaca Alkitab, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, sehingga hadirlah buah roh di dalam kehidupannya. Buah roh itu apa saja sih adik-adik?
kita bisa lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bagaimana contoh kita mempunyai kasih, sukacita, damai sejahtera, dan juga lainnya? Ya, bisa dengan berbagai cara ya adik-adik ya. Apakah kita bisa mengasihi? Apakah kita bisa bersukacita dalam segala keadaan? Punya damai sejahtera yang dari Tuhan? Bisa sabar, murah hati, baik dan juga setia, lemah lembut ketika kita menjawab dan melakukan segala sesuatu, serta kita bisa menguasai diri dengan baik, tidak sembarangan melanggar peraturan. Kita bisa duduk dengan tertib ketika mendengar firman. Itu contoh-contoh penguasaan diri. Nah, siapa yang mau punya buah roh di dalam dirinya? Ya, Lause pun mau terus punya buah roh di dalam diri Lause. Karena itu, Lause juga mau rajin baca Alkitab, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan hingga boleh buah roh ada terus di dalam diri Lause. Adik-adik juga pasti mau kan? Nah, begitu kok ceritanya dari Matius 13 tadi. Nah, sekarang Mama mau ajak kita, ayo adik-adik juga ya semua, untuk membaca ayat hafalan. Gampang loh kok hari ini, gampang banget deh. Dari Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Hendaklah ia mendengar. Yuk, kok bisa bareng Mama baca yuk. 1, 2, 3. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kayaknya kok belum hafal deh. Kali lagi kok, ayo kok. 1, 2, 3. Bersama-sama ya adik-adik. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah adik-adik, jangan lupa ya nyanyikan lagu tadi, videokan, lalu kirim ke Lause Komsel kalian. Nah, sekarang sebelum kita menutup firman kita pada hari ini, Lause mau mengingatkan kembali apa saja sih hal-hal yang perlu kita ingat dari firman hari ini. Yang pertama, ayo jadi tanah yang subur, tanah yang siap untuk menerima firman Tuhan. Nah, ketika kita mendengar firman atau membaca firman, tidak cukup sampai di situ saja, tapi kita juga harus mempercayai firman, melakukan firman, dan tentu saja berbuah.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, setiap saat ingatkan kami ya Bapa, agar kami boleh jadi tanah yang subur, tanah yang menerima benih firman Tuhan, dan benih itu boleh bertumbuh, boleh berbuah, boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, dalam hidup kami boleh selalu cek diri kami. Apakah sungguh hati kami adalah tanah yang subur? Ketika kami mau memulai sekolah minggu, kami mempersiapkan diri dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik. Ketika kami sedang saat teduh tiap-tiap hari, kami pun juga boleh mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau terus ingatkan kami ya Bapa. Engkau terus pimpin kami ya Tuhan. Dan biarlah buah-buah roh boleh ada terus di dalam hati kami dan boleh dilihat oleh orang-orang sehingga semua orang boleh memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Semangat ya adik-adik menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya firman Tuhan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Semangat juga mengerjakan activity, ayat hafalan, dan segera kirimkan ke Lause Komsel masing-masing. Sekarang Lause Putra mengajak kita semua untuk mengucapkan terima kasih kepada Lause dan juga teman-teman yang hari ini sudah melayani. 1, 2, dan 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Adik-adik, papa, mama, dan juga Lause, hari ini Lause Putra mengingatkan kepada kita bahwa nanti sore jam 4 kita akan ada acara Temu Kangen melalui aplikasi Zoom. Untuk itu diharapkan kehadiran dan juga dukungan dari papa, mama, adik-adik, dan semua Lause. Kita bertemu, kita akan bernyanyi, kita akan beraktivitas, kita akan bergerak bersama, dan juga kita akan bermain bersama. Untuk itu, jangan lupa ya, jam 4 sore sampai ketemu nanti. Nah, adik-adik, papa, mama, dan juga semua Lause, hari ini kita akan mendoakan teman-teman kita dan juga Lause yang berulang tahun di bulan Januari tahun 2022. Siapa sajakah mereka? Ini dia. Bagi Lause dan adik-adik yang berulang tahun, Lause Putra membacakan satu firman Tuhan dari Ulangan pasal 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Selamat ulang tahun.
akan berdoa bersama-sama untuk teman-teman dan Lause yang berulang tahun, dan nanti kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini. Kami sangat berbahagia, kami bersuka cita, karena kami dapat kembali berbakti melalui ibadah sekolah minggu. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami penghiburan dan juga damai, bahkan kekuatan, melalui puji-pujian, firman Tuhan, doa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. 1 minggu ke depan, kiranya Tuhan yang menolong dan menjaga setiap kami dalam semua aktivitas yang akan kami lakukan. Berkati adik-adik, orang tua, dan juga Lause. Pada hari ini kami bersyukur untuk teman-teman kami, adik-adik sekolah minggu, dan juga Lause yang berulang tahun di bulan Januari ini. Kami berdoa Tuhan berkati mereka dengan segala yang baik daripada Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, semangat belajar, semangat beribadah, dan juga hati yang mau tetap percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua. Berkati mereka dalam usia yang masih sangat muda, Tuhan yang menjadikan mereka sebagai contoh yang baik di dalam keluarga dan di lingkungan di mana mereka bertemu dengan teman-teman dan juga orang lain. Berkati orang tua mereka, sertai dalam segala keperluan Tuhan yang mencukupkan. Juga Lause yang berulang tahun di bulan ini, dalam segala tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, kehidupan keluarga, Tuhan yang sertai. Biarlah Lause juga Tuhan terus sertai, Tuhan terus pakai secara luar biasa dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa, syukur dan permohonan kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Sampai bertemu Minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.